Rakernas Partai Umat kemarin, Ketua Umumnya Ridho Rahmadi jelas-jelas dan terang-terangan menyebutkan bahwa partainya akan menjadi atau memainkan politik identitas. Ini aneh juga, agak mengerikan juga nih partai ini. Katanya bahwa dia juga akan memanfaatkan masjid-masjid sebagai basis gerakan Partai Umat untuk mensosialisasikan politik atau gagasan-gagasan Partai Umat. Artinya secara tidak langsung Ketua Umum Partai Umat ingin menggunakan masjid-masjid kita sebagai ajang kampanye politik. Kalau politik identitas kita pahami sebagai cara untuk merekrut orang atau cara untuk mendapatkan suara dengan memanipulasi agama atau dengan menjual agama. Iya, kata Ridho, agama tidak bisa dilepaskan dari politik. Ini usul tentang haramnya politik identitas itu adalah usulan sekuler. Gua ingin memberi sedikit penegasan pada isu ini. Bahwa politik identitas sebetulnya adalah yang kita maksudkan adalah usaha politik untuk memanipulasi agama agar mendapat suara atau mendapat dukungan. Jadi agama cuma dijadikan bungkus saja untuk mendapatkan dukungan, untuk mendapatkan suara. Karena agama dijadikan bungkus dan tentu saja dia harus berbeda dengan yang lain, maka agama pada akhirnya diperhadapkan dengan segala sesuatu yang berbeda. Orang-orang yang memainkan politik identitas ini kecenderungannya pasti akan mengatakan mereka yang tidak mau ikut orang-orang yang memainkan politik identitas ini sebagai orang yang anti agama. Sama seperti statementnya Ridho tadi, ini adalah usulan dari orang-orang sekuler, usulan dari orang-orang yang tidak mau mencampurkan agama dengan politik. Kalau agama dipandang sebagai basis moral, agama dipandang sebagai ajaran akhlak, tentu saja kita penting menggunakan agama dalam semua keputusan kehidupan sosial kita. Misalnya, berpolitik yang tidak korup, itu adalah politik berbasis agama. Berpolitik yang adil, itu adalah politik berbasis agama. Tetapi kalau berpolitik praktis, ingin mencari suara, hanya jualan pilihlah capres, pilihlah calon gubernur, pilihlah orang untuk duduk di legislatif semata-mata karena agamanya tanpa memikirkan kualifikasi orangnya, itu jelas-jelas memanipulasi agama. Kita pernah deh ngalamin bagaimana politik identitas hampir memporak-porandakan bangsa ini kemarin di Pilkada Jakarta. Ketika pemilihan langsung ya, itu kan kita sudah melewati berbagai pilkada di berbagai daerah. Ada 500 sekian kabupaten kota kita yang menjalankan pilkada secara langsung. Ada 30 sekian provinsi kita yang menjalankan pilkada gubernur secara langsung. Lo perhatikan, nggak ada yang sampai rusuh seperti di Jakarta kemarin. Kenapa? Ini contoh paling gamblang dari politik identitas. Ketika orang yang berbeda pilihan, ketika meninggal nggak disolatin. Ini kan biadab menurut gua. Menggunakan agama untuk memprovokasi orang yang berbeda pilihan politiknya. Ketika orang berbeda pilihan politiknya dinyatakan kafir. Ketika orang berbeda pilihan politiknya dinyatakan sesat. Ketika orang berbeda pilihan politiknya dihalalkan darahnya karena dianggap keluar dari agama. Seolah-olah agama cuma punya dia doang. Ini benar-benar ngaco. Kalau politik identitas yang dimainkan seperti ini, dan ini kemudian direstui, kita memaklumi, maka masjid-masjid kita akan dikotori oleh agitasi-agitasi politik. Mimbar-mimbar agama kita yang suci akan dikotori oleh kepentingan-kepentingan politik, sehingga kemudian mimbar agama berubah menjadi mimbar kampanye. Itu yang kita hindari. Politik identitas yang kita hindari, bukan kita mau memisahkan segala urusan tentang agama dari kehidupan sosial kita, tetapi kita ingin membersihkan agama dari kelompok, partai,
atau golongan yang mau menungganginya demi kekuasaan. Itu yang harus kita perangi. Dan memang menarik sih, ketika Partai Umat, partai besutan Amin Rais ini, yang kemarin hampir nggak lolos tuh dari verifikasi faktual, lalu tiba-tiba diloloskan, gue nggak tahu alasannya apa, terang-terangan mau memainkan politik identitas, jelas-jelas mereka cuma pingin menyampaikan kepada publik, mereka akan merekrut pemilih Muslim atau pemilih yang mengkategorisasikan pilihannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan agama. Monggo saja, tetapi harus diingat, kita punya aturan. Dilarang berkampanye di masjid. Artinya masjid-masjid kita jangan dijadikan sebagai ajang kampanye, atau mimbar-mimbar agama kita jangan dijadikan sebagai mimbar kampanye untuk mempromosikan satu dua orang demi kepentingan politik. Jangan juga memanipulasi ajaran agama, memanipulasi ayat, bahkan di Jakarta memanipulasi mayat hanya karena perbedaan politik. Lo bayangin, kalau sekedar beda politik, beda pilihan politik, gua pilih A, lo pilih B, yang lain pilih partai C, nggak ada masalah. Karena setelah pilkada, kita bisa bergandeng-gandengan tangan lagi, kita bisa membangun Indonesia ke depan lagi. Tapi coba lo bayangin, ketika pemilu, orang yang nggak memilih atau berbeda pilihan dikafir-kafirin, dihalal-halalin darahnya, dipenggal atau diancam-ancam gorok, penggal, dan lain-lain. Lo bayangin perpecahan yang akan terjadi. Ketika pemilu udah beres, kan stempel kafir itu kan bisa seterusnya. Dan akan terjadi gesekan terus-menerus. Makanya wajar kalau Pak Jokowi, Ketua MPR, atau bahkan semua tokoh-tokoh rasional kita, itu berharap pilpres kita, pilkada kita, tidak lagi dihiasi oleh politik identitas. Kita memilih orang sebagai pemimpin, lebih mempertimbangkan kualifikasinya, kemampuannya, rekam jejaknya, integritasnya, moralitasnya. Itu yang kita kedepankan. Bukan cuma urusan dia mewakili agama apa, dia adalah bagian dari agama apa, sehingga hanya karena pertimbangan agama kita memilih dia. Kalau memilih ketua MUI karena pertimbangan agamanya, ya itu cocok. Kalau memilih ketua PGI karena pertimbangan agamanya, ya cocok. Itu organisasi keagamaan. Tapi kalau memilih pemimpin, mempertimbangkan, semata-mata mempertimbangkan dia beragama apa, itu jadi kacau. Kenapa? Karena pertimbangan itu bisa kita taruh di nomor sekian. Yang paling penting kualifikasinya, yang paling penting rekam jejaknya, kemampuan kerjanya, manajerialnya, visinya ke depan. Gitu loh. Akhlaknya. Dan yang namanya akhlak, yang namanya perilaku tidak dominasi agama tertentu. Ya kan? Yang namanya kejujuran kan diajarkan oleh semua agama. Sehingga pertimbangan bahwa agama sebagai basis moral politik itu penting. Itu yang harus diperhatikan. Agama sebagai basis moral. Tapi ketika agama dijadikan bahan jualan, dijadikan packaging, dijadikan kampanye, yang kemudian apabila orang berbeda dikafir-kafirkan atau dianggap keluar dari agama, ini biang kerok yang memecah bangsa kita. Ini biang kerok bahkan yang memecah umat Islam sendiri. Kenapa? Ya karena umat Islam kan banyak pilihan. Ada yang memilih PDI, ada yang memilih PSI, ada yang memilih Golkar, ada yang memilih Partai Nasdem, dan pilihannya banyak sekali. Bukan cuma memilih partai umat. Jadi kalau partai umat mau ngedepankan jualan politik cuma berdasarkan agama atau terang-terangan akan memainkan politik identitas, menurut gua ini penting warning bagi kita semua. Monggo dia jualan, silahkan. Monggo dia menarik suara, silahkan. Tetapi jangan sampai usaha narik suara itu pada akhirnya akan menciptakan suasana ketidaknyamanan dalam politik kita ke depan. Gue sih menganggap pilpres, pileg, pilkada mestinya sebagai sebuah tradisi yang kita lewati 5 tahun sekali dan biasa-biasa aja. Ya kayak lo ngerayain tradisi lebaran lah, lo ngerayain tradisi puasa atau ngerayain tradisi-tradisi yang lain. Kita
jalani. Hari raya itu kita jalani sebagai sebuah momentum yang memang akan kita hadapi. Setelah itu ya kita biasa-biasa saja. Toh kita nggak akan menggunakan konsumsi sebanyak pada saat kita lebaran kan? Setiap hari. Enggak, kita berubah menjadi biasa-biasa saja. Itu yang gua harap dari pemilu ke pemilu. Tapi lo bayangin kalau pemilu ini dihiasi dengan kopar-kapir. Dihiasi dengan orang-orang yang menggunakan agamanya untuk menuding-nuding mereka yang berbeda pilihan politik. Ini akan rusak bangsa ini. Akan hancur-hancuran bangsa ini. Dan dilalah ya, yang namanya umat udah terang-terangan memainkan politik identitas untuk kampanye politiknya. Dan mudah-mudahan KPU akan punya antena yang cukup nih. Karena berkampanye di masjid atau di rumah ibadah dilarang secara undang-undang. Kalau mereka menggunakan ini udah terang-terangan nih, menggunakan cara-cara berkampanye di masjid dan di rumah ibadah untuk kampanye politik praktis dan itu dilakukan, sementara undang-undang kita melarang, tentu saja harus disemprit agar tidak ada orang yang memanfaatkan agama demi tunggangan-tunggangan politik. Pada Rakernas Partai Umat kemarin sebetulnya ada beberapa tokoh yang diundang. Ada Pak Prabowo Subianto katanya, ada Pak Gatot Nurmantio katanya, ada Anies Baswedan. Tapi Pak Prabowo mungkin memilih agak jauh-jauh dari Pak Amin Rais. Jadi nggak datang. Gatot Nurmantio kayaknya karena bukan bulan Oktober atau bulan September, dia nggak mau datang. Dia hanya tampil di bulan-bulan itu aja kan, membawa isu PKI. Sementara Anies Baswedan hadir di acara itu, semua orang-orang teriak Anies Presiden, Anies Presiden. Gua sih ngelihat ini cocok. Kalaupun Anies kemana-mana ngomong dia bukan bapak politik identitas, dia tidak memainkan politisasi agama, tapi perjumpaannya dengan Partai Umat, ini cocok karakternya. Anies punya rekam jejak yang terlalu jelas di Pilkada Jakarta kemarin. Dan Pilkada Jakarta kemarin adalah gambaran penggunaan politik identitas secara telanjang. Gambaran penggunaan agama sebagai tunggangan untuk orang naik ke kursi gubernur, dan Anies adalah tokoh sentral di situ. Jadi ya Anies dan Partai Umat emang berjodoh. Mereka adalah pemain politik identitas, dan Anies sudah membuktikan bahwa dia adalah bapak politik identitas. Gue Kebun tadi hanya mengajak Anda berpikir, kesimpulannya ya terserah Anda. Iya, sepertinya Mbah Amin, si kakek tua itu memang berjodoh dengan Anies Baswedan. Terima kasih kepada Eko Kun tadi yang sudah memberikan pencerahan. Semangat terus Bung Eko, jangan patah semangat, jangan berhenti untuk mencerdaskan bangsa ini lewat media sosial. Dan kita semua tahu bahwa akhir-akhir ini Partai Umat memang benar-benar memberikan statement yang sangat dalam dan memulai politiknya mulai dari masjid-masjid katanya. Nah, memang kita tidak setuju kalau agama dipolitisasi.